guys, balik lagi dari channelnya Otofem TV. Nah, kali ini Mel akan nge-review mobil sedan warnanya putih, keluarannya dari Toyota. Ada Toyota Corolla Altis tahun 2019, kilometernya di 30.000, tipenya di 1800 V. Ya, buat teman-teman yang pengen tahu untuk dari review Altis kali ini, silakan di stay tune, ikutin dari awal sampai akhir. Nanti di akhir video kita akan kasih informasi untuk harganya, di pajaknya bulan apa, lalu untuk dari spek lengkapnya juga nanti ada ya di sepanjang video. Silakan teman-teman stay tune dulu, dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dari channel Otofem TV. Oke. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Oke guys, nah langsung aja kita mau review. Untuk di bagian eksteriornya tadi sudah menjelaskan warnanya di warna putih. Nah, untuk Corolla Altis ini dia makin kesini makin meresahkan ya. Dilihat dari tampilan eksteriornya aja nih, bener-bener detailnya tuh cantik banget untuk dari keluaran Toyota. Lampunya pun dia sudah LED, ada DRL-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia sangat-sangat unik banget untuk di bagian tampilan depannya. Kalau misalnya teman-teman lihat dari bagian grillnya, kalau di samping ini bisa disangka nih seperti Toyota Camry ya, yang new model. Hanya saja untuk di bagian Toyota Altis itu dia lebih mempertegas lagi di bagian kap mesinnya. Jadi ini lebih sedikit kecil. Kalau Camry dia masih sedikit lebih lebar ya. Untuk logonya dia ada di bagian tengah, yaitu Toyota ini, dan warnanya perpaduannya antara putih sama list warna hitam, plastik-plastiknya. Dan untuk grill di bagian bawahnya pun ini dia di warna hitam semua ya guys. Oke, sensornya ini ada 1 dan 2 di bagian ujung kanan dan ujung kiri. Untuk di bagian detailnya dia ada list warna silver di bagian dekat fog lamp bagian bawah sini gitu ya. Oke, untuk cc-nya ini dia di 1800 dan tipenya ada di V. Lanjut kita mulai ke bagian bannya. Di sini bannya dia menggunakan mereknya Michelin. Ukurannya ini dia ada di sebentar. Ukurannya di 225/45, ringnya ada di 17, dan velgnya ini pun dia juga sudah two-tone ya. Kalian bisa lihat untuk di bagian dua warna tersebut, untuk velgnya ada di warna hitam dan warna silver. Ground clearance-nya kalau mobil sedan sebenarnya standar semua. Jadi ground clearance-nya ini tidak terlalu tinggi. Jadi lebih hati-hati lagi kalau misalnya memang ada kondisinya polisi tidur ataupun kawasannya yang banyak airnya, nah bisa lebih hati-hati dalam membawa mobil sedan gitu ya. Untuk di bagian spionnya, ini dia sudah auto retract ya spionnya ini. Jadi posisinya ini terkunci, sekarang kita unlock. Nah, dia langsung terbuka secara otomatis, begitupun kalau kita kunci, dia terlipat secara otomatis. Oke, kita lanjut ya. Untuk di bagian handle pintunya, ini Mel tidak tekan apa-apa, kita dekatkan saja. Ini tidak bisa terbuka, jadi dia tidak atau belum punya sensornya. Lanjut untuk di bagian bodi belakangnya. Nah, untuk di bagian bodi belakangnya pun mirip seperti Toyota Camry ya. Tuh, seperti yang Mel bilang, lampu stop lampnya pun sudah LED, ada emblem Corolla Altis, lalu dia ada emblem 1.8V dari tipenya, dan dia punya kamera mundur di bagian bawah sini ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk di bagian bagasinya. Ya. Jadi ini fungsinya untuk membuka sedikit bagian untuk supaya kita ada space buka bagasinya ya. Oke, ini tampilan dari bagasinya. Untuk mobil sedan standar dan dia lebar ke dalam, jadi tidak tinggi. Oke, di sini kita masih punya emergency kitnya. Lalu untuk di bagian bawahnya ini ada ban serepnya, kunci, ada dongkrak, semuanya kondisi komplit dan lengkap ya. Ban serepnya pun masih bagus ya teman-teman, masih oke.
Lanjut, sekarang kita mau lihat untuk di bagian interiornya. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung bahas untuk di bagian interiornya. Yang pertama, untuk di bagian kursinya, di bagian drivernya ini dia sudah elektrik ya. Tuh maju mundurnya sudah elektrik, mau lebih rendah juga bisa. Terus kalian bisa adjust untuk di bagian pundaknya atau bagian badannya ya. Senyaman teman-teman. Nah, untuk di bagian kursi penumpangnya dia masih manual, jadi maju mundurnya masih manual. Tuh. Maju mundurnya manual, terus mau lebih tinggi lebih tegap pun di bagian sampingnya manual ya. Untuk di bagian pengaturan spionnya ini juga bisa di sebelah kanan. Jadi bisa dari kunci, bisa di bagian dari interior juga. Electric mirrornya dia juga sudah berfungsi dengan baik ya. Sekarang yang bikin salfok adalah di bagian speedometernya. Nah, speedometernya ini tampilannya sudah digital ya, teman-teman bisa lihat. Untuk di bagian kilometernya dia ada di bagian bawah 30.760 sekian. Ada tombol kecil untuk kita lihat trip A, trip B, dan brightness-nya ini bisa kita atur ya, sama kilometernya. Oke, lalu untuk Corolla Altis ini dia sudah start stop engine. Nah, teman-teman bisa lihat posisinya ada di sebelah kiri start stop engine-nya. Untuk steeringnya dia sudah kulit, dan juga ini dia teleskopiknya masih manual tuh ya, maju mundur. Tinggal teman-teman adjust sesuai dengan kenyamanannya, dan jangan lupa dikunci kembali. Oke. Lampunya seperti biasa ada di bagian sebelah kanan. Lampu utama, fog lamp, sein kanan kiri, dia ada di sebelah kanan. Wipernya sebelah kiri. Lalu dia juga sudah punya pedal shift nih ya. Untuk pengaturan dari pedal shiftnya dia bisa di sebelah sini untuk dari kecepatannya. Kontrol setirnya pun juga sudah punya, ada voice over, speaker, source-nya geser kanan kiri, dan connect ke telepon juga bisa ya. Untuk dashboardnya ini di bagian atasnya, wow, ini dia sudah soft touch ya teman-teman, bukan plastik tuh. Kalau di bagian head unitnya ini plastik, di bagian ujungnya pun ini dia sudah soft touch ya. Wow, keren sekali untuk dari mobil Toyota, dia sudah soft touch. Untuk di bagian head unitnya ini jangan salfok, head unitnya sebenarnya mini aja ya guys tuh. Jadi dia tidak terlalu besar, inchnya ini sekitar paling 5 inch ya, kurang 5-6 inch lah. Yang besar ini covernya ya guys, jadi untuk di bagian covernya ini lumayan besar, jadi membuat si head unitnya terkesan lebih besar dan lebar gitu ya. Kita mau coba untuk di bagian menunya. Oke. Nah, untuk suaranya ini dia sudah oke lah ya, nyaman. Terus juga dia sudah touchscreen. Teman-teman bisa lihat tampilannya ini mirip seperti Toyota Altis yang pada sebelum-sebelumnya kita review. Oke, nah ini dia ada pengaturannya, ada Bluetooth, radio, disk, voice over, ini dia juga bisa. Oke, lalu di bagian AC-nya ini dia ada 4 buah AC di bagian tengah, 2 di tengah, kiri dan kanan ada 2 buah juga. Dengan lampu hazardnya di bagian tengah sini. Keren ya ini lampu hazardnya, warnanya juga bagus. Terus pengaturan AC-nya pun ini dia sudah dual zone tuh ya, jadi teman-teman geser kanan kiri pun berbeda. Cuman kalau untuk tingkat lebih dinginnya biasanya kita pakai yang low saja, tinggal teman-teman atur dari fan-nya mau seberapa kencang. Lanjut, ini dia ada eco, ada head heater atau cooler ya untuk di bagian pengaturan AC-nya ini sendiri. Jangan lupa untuk rear-nya dinyalakan, jadi sampai belakang juga. Ada box di bagian bawah untuk kita biasanya ini taruh handphone, taruh kartu-kartu gitu ya. Lalu ada transmisinya, ini dia di otomatis. Parking brake-nya, kece ya nih guys, kalian bisa lihat. Ada modenya, si mobil Altis ini dia punya mode sport. Nah, kalau mode sport, wow, keren banget, speedometernya langsung warna merah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita pencet kembali, dia menjadi eco kembali ya.
Lanjut, dia ada 2 buah cup holder di bagian tengah. Lalu ada box kecil yang ini tidak terlalu dalam. Ada tempat charge tuh ya, ada 2 buah tempat charge-nya. Di bagian dashboard yang terakhir, ini kita lihat cara untuk buku-bukunya. Sebentar, Mel keluarkan. Untuk bukunya ini ada buku pedoman atau buku pemilik ya, buku panduan. Dan ini dia ada buku servisnya. Silakan teman-teman screenshot dari kedua buku tersebut, nanti boleh ditanyakan detail kepada Mel. Ya, kita close dulu. Untuk di bagian atasnya, ini sun visornya pun dia sudah dilengkapi dengan lampunya masing-masing di kanan dan kiri, dan di tengah pun dia juga sudah ada. Warnanya masih yang halogen ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita mau lanjut review di bagian yang terakhir, kursi penumpang. Oke guys, sekarang sudah di bagian part yang terakhir, yaitu di bagian kursi penumpangnya. Nah, untuk kursinya ini dia ada di warna hitam, tadi sempat belum kita bahas ya. Dan ini dia sudah kulit untuk di bagian kursinya. Untuk di bagian belakang sebenarnya standar ya, untuk mobil sedan ini untuk legroomnya masih nyaman. Lalu untuk di bagian headroomnya ini agak sedikit mentok ya, jadi 1 jengkal pas lah untuk di bagian headroomnya. Lalu untuk di bagian tengahnya, teman-teman bisa lihat untuk proporsinya. Kalau misalnya armrestnya kita turunkan atau 2 cup holdernya kita turunkan, jadi kita punya jeda di bagian kanan dan kiri. Tapi kalau misalnya armrestnya kita naikkan, nah di bagian tengahnya ini bisa muat sampai 3 orang. Karena untuk di bagian kursi atau di bagian Toyota Altis kabin ya, dia di bagian legroomnya tidak ada peningginya. Jadi so far masih aman, bisa muat 3 orang di bagian belakang. Ada 2 buah AC mini tersebut di bagian tengah ini. Dan untuk di bagian door trimnya standar ya, warnanya semua hitam. Dengan tambahan dia ada punya ini bukan wooden, jadi ini dia hanya pengecatan warna hitam polos biasa saja. Oke. Untuk dari bagian atasnya yang terakhir ada lampu tengahnya, yaitu yang di halogen juga. Nah teman-teman, sekarang sudah selesai untuk review dari Toyota Altis 1800V tahun 2019, kilometernya di 30.000, pajak ini panjang bulan 11 tahun 2023. Jadi ini udah panjang 1 tahun ke depan. Silakan teman-teman, kalau misalnya kalian minat sama mobil Toyota Altis ini, bisa langsung aja hubungin websitenya AutoFam yang ada di bagian bawah sini, ada di www.autofam.net, atau bisa langsung kontak ke salesnya aja atau di nomor mail di 08138 94 kali 077. Kalian bisa tanya-tanya fotonya, minta detailnya, mau minta hitungan cash dan kredit, itu boleh banget. Dan harganya ini kita buka start di 400 jutaan rupiah. Kalian bisa langsung cek pastinya tadi, hubungin ke mail atau ke websitenya AutoFam aja. Nah teman-teman, mobil yang kalian beli di AutoFam kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Untuk dari mobil-mobil yang semua di AutoFam ini posisinya ada di 2 tempat, ada di Manggodo Square dan juga ada di Cibubur. Kalian bisa tahu untuk alamat lengkapnya ada di bagian deskripsi bawah sini juga. Oke teman-teman, untuk dari mobil Altis ini sudah cukup mereview dari awal sampai akhir. Terima kasih ya kalau misalnya kalian udah ngikutin dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channelnya AutoFam TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channelnya AutoFam ini. Satu lagi, jangan lupa untuk follow dari Instagramnya AutoFam di @autofam_marketing, @autofam_cibubur, melisa_autofam, dan follow TikToknya AutoFam kalau misalnya kalian mau lihat keseruan-keseruan dari video-video yang lagi viral nih ya. Kalian bisa langsung lihat aja dan kunjungin di TikToknya AutoFam, ada di AutoFam TV di bagian bawah sini juga. Oke guys, sampai jumpa lagi sama Mel. Bye. Exaggerated, that's what you